Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, di mana Dia bersama dengan kita dan memberi kemampuan kesanggupan di dalam kita. Pada pagi hari ini boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk berdoa dan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan terlebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Hari-hari ini kita seringkali mendengarkan, bahkan melihat dan membaca, ada begitu banyak berita-berita, informasi-informasi yang telah di-sharekan melalui media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media sosial yang lain, adalah tentang berita-berita, informasi-informasi yang sebenarnya belum tentu ada kebenarannya. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, ketika kita mendengarkan, bahkan melihat, membaca sebuah berita, baik itu melalui video, konten, dan juga melalui WhatsApp, informasi yang secara tertulis, kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, semestinya kita ketika membaca itu dan mendengarkan hal itu, kita jangan langsung menelan mentah-mentah atau kita langsung percaya akan informasi berita tersebut, karena kita belum tahu kebenarannya atau sumber kebenarannya dari mana. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, seringkali informasi atau berita yang kita dengar melalui media sosial itu seringkali tidak benar. Bahkan ada banyak hal yang terkadang seringkali kita melihat mengandung konten-konten yang sangat bertentangan, baik itu ideologi Pancasila maupun juga hukum, dan juga terlebih lagi iman keagamaan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa di dalam penyebaran berita, informasi melalui media sosial ini, kadangkala ada lebih banyak sekali kebohongan di dalamnya yang bisa membuat orang ketika mendengarnya bisa takut, bisa stres, bisa depresi dengan berita-berita yang kita dengar seperti itu, yang sumbernya tidak kuat sekali. Seringkali informasi-informasi, berita-berita bohong seperti itu mengatasnamakan lembaga-lembaga resmi di Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, mesti bijak di dalam menggunakan media sosial, lebih bijak di dalam mendengarkan berita-berita, informasi-informasi yang hari-hari sangat begitu luar biasa. Bahkan kita bisa melihat dalam teknologi yang canggih media sosial ini, kita mengirim pesan, kita mengirim video, tidak sampai 1 detik itu bisa terbaca oleh semua orang. Oleh sebab itu kita sering mendengarkan bahwa dunia itu ada di tangan kita, ya itulah internet ini. Oleh sebab itu kalau di dalam penyebaran berita bohong, ya media-media sosial yang dikirim, itu seringkali bahkan itu membuat orang-orang bisa menjadi takut, lemah, dan goyah di dalam mendengar berita itu. Nah, oleh sebab itu kalau ada undang-undang yang mengatur orang yang memujar kebencian, yang menyangkut ras, menyangkut suku, agama, itu pun juga ada sanksi hukumnya. Terlebih lagi firman Tuhan, Keluaran pasal 23, pasal pertama, yaitu adalah di mana Tuhan melarang kita jangan menyebarkan kabar bohong. Kalau kabar bohong yang sekarang dikenal oleh zaman sekarang itulah hoax, itu adalah artinya kabar bohong. Nah, inilah yang sekarang ini terjadi di dunia maya, di dunia internet,
bahkan di sekitar lingkungan kita adalah hoax, berita-berita hoax yang sungguh banyak tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, firman Tuhan melarang kita, mengingatkan kita kepada pagi hari ini agar kita jangan menyebarkan kabar bohong. Artinya ketika kita mendengarkan atau menerima kiriman-kiriman video lewat media sosial, maka kita harus sebelum kita share kembali ke orang lain, kita harus melihat dan membaca dan bijak apakah video atau berita ini benar atau tidak. Maka oleh sebab itu, jika kita ikut-ikutan untuk menyebarkan kabar bohong atau hoax itu kepada orang lain, maka kita pun juga sudah termasuk anak-anak Tuhan yang menyebarkan berita bohong. Nah, sungguh ini tidak diperkenankan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita dan agar kita umat Tuhan berhati-hati dan bijak di dalam bermedia sosial. Kita harus menggunakan media sosial hal-hal yang positif. Salah satu contoh adalah sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, kita bisa menulis firman Tuhan, ayat atau video-video yang memberitakan, mewartakan firman Tuhan. Maka dengan itu kita bersaksi. Ya, kita bersaksi akan kasih cinta Tuhan, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan orang-orang yang mendengarkan pun bisa diberkati, dipulihkan dan dikuatkan melalui status media sosial kita atau kiriman-kiriman video kita untuk orang lain yang mendengarkannya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.